Paling sering di mana Warzone-nya itu? Warzone Fatmawati kan dulu kan ada Metro Mini kan, jadi kita tuh berhentiin di pinggir jalan naik lah. Sekarang udah nggak ada tawuran karena ya masa lu nyerang sekolah musuh naik MRT kurang serem kan ya. Mau tawuran scan Peduli Lindungi dulu ya. Nggak dapet. Balik lagi ke nakal, ada kenakalan abang apa di kantor? Baik-baik aja? Di kantor baik-baik aja, karena dulu nggak ada, maksudnya kantor gue bukan yang, kan kayaknya kalau sekarang tuh agensi katanya suka kayak clubbing bareng sama kebalian orang. Yeah. Dulu gue enggak, kayak kebanyakan bawa bapak yang muda dikit gitu, yang muda juga yang baik-baik. Jadi minum aja di kantor gue jarang gitu. Lagi ngedit batiknya dirubah gitu nggak pernah ya? Ganti warna batik. Bisa di batik Liverpool. Iya, kasih logo bola gitu. Nggak ada gitu lah zaman editor lah. Sampai akhirnya ketemu lah stand up di 2019. 19 stand up akhirnya. Karena apa tuh lo ketemu stand up itu? Karena kayak ya ngeliat YouTube kan ngerasa kayak jangan-jangan Ini jalanku ya? Jangan-jangan diri ini kocak selama ini. Gitu. Itu yang gue pikirin teh ya. Jangan-jangan gue kocak ya. Diri ini kocak. Ya, karena kayaknya semua anak stand up punya rasa itu. Punya rasa kocak. Ketika memulai ya. Punya rasa kocak. Atau kayak itu aku pun bisanya gitu. Nah, antara itu tuh antara ngerasa bisa atau ngerasa kocak kan. Atau disupport kawan, ayo lu kocak Ada juga gitu. Ya. Juga. Biasanya sukses yang disupport kawan sih. Yang merasa kocak enggak. Tewas 2 bulan open mic ngebom trauma ya. Iya. Iya. Nah, kenal stand up sekarang abang sampai di posisi sekarang lah, yang siapa sih yang nggak kenal Loza? Ada sih yang nggak kenal, Ada lah, semua. Tapi abang di posisi yang cukup famous gitu. Abang ada biasanya famous tuh mendatangkan kenakalan lah, mulai berani nyepik cewek. Itu dia sih, itu dia. Kan tuh. kayak ada teman kita itu. ya, nggak tahu lah tuh yang mana. Banyak teman kita banyak. Banyak. Ngomongin siapa sih? Ada lah gitu. Pokoknya bukan. Ada ular tuh, ular. Nyepik cewek, nyepik cewek ya. Pernah nggak, Bang? Enggak sih, karena gue ya udah kayak gue fokus di ya miras tadi gitu, kayak cukup di situ. Karena nyepik cewek juga takut juga sekarang lah. Maksudnya ntar tahu-tahu di capture ditaruh di TikTok pakai lagu Gitaf gitu kan. Betul. Untuk balas DM cewek aja ada ketakutan sekarang. Kenapa gitu. tuh? Ya itu Takut di spill itu ya? ngomong, di capture, di upload gitu kan serem juga. Tapi abang pernah ketemu yang begitu? Oh, yang nge-spill gitu? Yang Enggak sih. Mungkin karena gue juga nggak pernah Iya. kayak ngajak ketemu followers gitu. Nggak pernah. Tapi yang ngajak ada nggak? Yang ngajak ketemu? Heeh. Ada aja. Ada aja. DM tiap hari ada ya? Ya nggak tiap hari, tapi maksudnya ada lah yang ngajak-ngajakin jalan yuk gitu. Yang cantik ada nggak? Sebenarnya sih banyak ya. Selebgram ada nggak? Selebgram nggak ada. Masa sih? Nggak ada, tapi kayak kalaupun cantik kayak ntar di spill nih gitu kan, cantik tapi kayaknya cantik ada mental issue gitu kan. kau memang cantik, tapi mental isu. Iya. Karena sekarang kalau cewek-cewek cantik tuh udah pasti rata-rata kena DM halodeck ya. Aduh, ya maksudnya emang orang yang lebih berusia gitu. Wah, halodeck gitu. Atau emang namanya kadek ceweknya memang. Iya. Kalau mau berubah dia halo. Atau typo. Niatnya mau halo tapi ketulisnya halodeck. Iya, itu dia. Walaupun Eko jauh. Kiri sama kanan tuh ya. Kiri sama kanan. Iya, makanya kok bisa typo. Halodeck ngirim seragam. Waduh. Seragam pramuka. Seragam pramuka. Karena memang anak pramuka dua-duanya. Iya. Bisa kemarin. Keren, benar keren. Harus bisa lah begitu. Tapi kenapa Bang Oza membatasi, kenapa kok cuman alkohol gitu? Kenapa cuman miras gitu? Kenapa nggak kemana-mana? Atau gitu? sebenarnya pernah coba tapi nggak tertarik gitu? Karena ya alkohol lah yang paling aman dan gampang diakses gitu kan. Maksudnya secara legal juga di negara. legal juga dan kayaknya itu bandel yang maksudnya masih worth it lah gitu untuk alkohol dari sisi resiko atau sisi bahaya sosial gitu. Resikonya paling nembak kan? Resikonya paling iya. Nah itu maksud gua, aku mau nanya hal apa yang pernah terjadi karena abang terlalu mabuk? Nah paling kita ya
salah-salah ngomong tipis kan. Ya, Misalkan keceplosan ya. misalnya kita kerja jadi pegawai tiket di Comedy Club, terus kita nge-MC ngebongkar rahasia Comedy Club tersebut. Itu karena alkohol. Betul, sampai bosnya bikin tweet. Itu dia. Tuh, Comedy Club apa itu kalau boleh? Pokoknya kalau ketawa lah kau. Ya. Iya, kan Tapi cuman ada 2 comedy club di Indonesia kan. Pertama. Yang penting bukan markas Comika aja. waktu itu belum ada markas sebetulnya. Belum ada. Belum. Itu kita nge-MC sendiri lupa ada kamera. Bos kita nonton tadi. Sampai spill di Twitter ya. Sampai spirit, tapi akhirnya gue minta maaf dan beliau memaafkan. Iya. Dan itu pun posisinya abang belum sebegede sekarang lah kan. Iya. Dan itu kan gue membocorkan rahasia Comedy Club kan sebagai MC gitu. Betul. Dan ada kamera gitu kan. Nah, mungkin bos nggak tahu ketika nggak ada kamera, rekan saya lebih parah lagi. Ada 2 orang lagi yang mulutnya di sampah. Gak ada yang nanya, tiba-tiba ngasih konteks. Parah sebetulnya tuh. 2 kawan gue itu tuh. Kadang emang kesalahannya ada di kamera aja. Ada ya? di kamera. Tapi katanya waktu itu kalau lu lagi posisi stand up nggak apa-apa, tapi lu nge-MC tuh lu mewakili ketawa gitu, saran gue di situ. Berarti nggak ada yang terlalu, selain itu nggak ada lagi yang sampai. Iya, yang personal paling, misalnya kayak tiba-tiba adu bacot sama teman atau kayak tiba-tiba kayak ngececetin cewek-cewek dari masa lalu gitu standar lah. Drangkol. Drang teks tipis. Oke. Oh, itu drangkol. Jadi Mabuk sama kol. enggak. Sama sayur dia kan ini. Ya apa? Kalau Jadi sini sayur kol segini. udah digoreng lagi. Kol goreng enak sih. Iya, enak kalau goreng. Drangkol. Drangkol bahaya. Iya, Bahaya Jadi drangkol itu. tuh kalau kita mabuk, terus kita nelpon seseorang yang kita rindukan di masa lalu. Itu. Terus kadang omongan kita Ngelantur. Ngelantur dan nggak kebatas, jadi menjatuhkan harga diri kita. Itu dia tuh. Pernah abang gitu? Menjanjikan yang Iya, sulit gitu iya. kan. Apa abang janjiin naik haji? Apa? Naik haji? Tapi nggak pulang ya kan? Jadi TKI di Abang akan bawa kau naik haji deh. nggak pulang. Ada yang betul bang, ya deh, tapi nggak pulang. Di TKI di sana kau deh disetrika. Dan Dilipat nggak? Dilipat. ya, dan gue nyebutnya juga nggak abang adek juga sih. Oh iya. Ya, itu bata sih. Itu bata. Iya. Ih, buat aja kenapa ya dekat? Adek abang. Kenapa konteksnya harus adek dan abang? Iya. Karena memang posisinya kita selalu kayak superior gitu. Tapi kalau ceweknya yang lebih tua gimana? tetap adek. Baru nanti ceweknya marah. Kau pikir adek mau aku? Nggak gitu, itu kelewatan. Sensor ya. Itu kelewatan. nggak Sensor mungkin. ya kan? Sensor. Iya, mewakili ras. Sensor. Masa sekasar itu perempuan-perempuan Batak. Macam nggak pernah boleh. Cuman kan nggak itu juga. Bang pernah ada yang lagi nulis di tumbuk. Nggak ada. Ya oke. Berarti nggak pernah sampai yang membahayakan abang, ada nggak yang sampai Membahayakan. merugikan? Sampai pakai kursi roda kayak orang-orang. Enggak pernah. Kalau mabok di luar kita agak-agak terkontrol diri dong. Kalau kerja di rumah temen, oke lah. Gitu. Soalnya aku baru ngeliat semalam ada post konten apa gitu di akun apa, cewek mabuk 3 orang, satunya udah tidur di jalan. Iya. Karena memang kayak itu tren baru 2 tahun di Jaksel tuh kursi roda untuk sekarang kalau misalkan lu ke misalnya ke toko Square enggak mau beli kursi roda gitu buat difabel apa pemabuk gitu Karena buat pemabuk tuh ada cantolan gelasnya di sini. Iya, gelas dia harus tahu kan. Iya. Gitu tuh. Ada bedanya, Ada. Pusing deh kalau ditanya, buat pemabuk atau difabel? Buat Profesor X. Ya, iya beda lagi. Harus ada monitornya Profesor X. Profesor X ada monitornya. Harus ada monitornya. Oh, berarti sekarang orang-orang luar udah bisa ngebedain ya mana kursi roda buat pemabuk Beda. Keren. Soal ngikutin tren juga ya. Ngikutin tren juga. hampir bahkan di barbar tuh sampai ada 3-4 nyiapin kursi roda ya, berarti sehari ada 4 orang yang begitu ya? Tepar-tepar banyak itu. Kacau memang. Kemarin aku nyoba Bar. kursi roda. diskotik. Diskotik. Ngapain aku nyoba deh? Siapa tuh? Dulu aku pernah gitu di rumah sakit. Enak juga. Nyebrif ya kan?
Ya, jadi Diskotik di mana nih? di Dumai. Oh, di Dumai. Di Dumai. Diskotik di daerah tertinggal. Iya, di Dumai kan ini kan. Kampungku. Kita landing terus masih berapa jam lagi? Iya, dari Pekanbaru 3 jam 2 jam masih ada diskotik di situ. Ada diskotik. Masuk aku sama temanku, aduh malu kali aku. Temanku pakai singlet dalamnya. Oke. Minum 2-3 botol buka singlet, dia buka baju. Singletnya dipakai goyang-goyang dia. Aduh, Udah kayak supir ya. iya. Supir-supir Batak itu. Malu kali aku. Iya. Tapi ada yang norak-norak gitu juga nggak sih bang? Di Norak biasanya teman-teman gue yang aktif-aktif gitu mah ada dulu ya. Noraknya Jaksel tuh apa misalnya? Ya misalnya ya mabok terus teriak-teriak di parkiran lah atau kayak dia Track apa itu biasanya? ya nggak tahu berisik aja gitu atau kayak dia main truth order terus harus ngajak dia aku tahu di kepala dia tuh. Enggak usah. Sensor ya. bukan Jaksel itu. Dikeluarin aja. Dikat. Gitu paling. Kalau gue kan mabok gue ya lu juga gue mabok mah dia. Iya. Dia tuh lebih ke matanya sayu gitu, tapi ngobrol masih nyambung. Dan gue maboknya mabok filosofis kayak Anjay. 2 botol terus lu di stand up nyari apa sih sebenarnya? Deep talk berarti ya. Kayak gitu-gitu. Karena memang efek mabuk tuh beda-beda untuk setiap orang. Beda-beda. Ada yang bawahnya Berarti Bang udah nyaman nggak kalau mabuk denger musik-musik gede tuh nyaman? Nggak terlalu sebetulnya. Berarti lebih seneng ngobrol ya? Ngobrol makanya bar-bar yang hening yang nggak usah ada musik itu gitu-gitu. Lebih ke situ. Nah yang engas rese tuh biasanya tuh. Rese. Dari cewek lah nelfon orang. Sibuk sendiri. Iya, betul. Karena kita yang terganggu gitu. Keluar-keluar sampai ngejemput kadang gitu kan? Iya. Ada yang diam aja. Ada yang diem. Ada temanku yang mabuknya tuh, gini aja deh. Dia ngobrol gini. Nggak ngapa-ngapain, diam gitu. Tapi ada yang bacot aja ngomong aja gitu, ngobrol semua orang ngobrol gitu. Ada ngobrol orang gitu. Ada yang demo, mabuknya demo. Itu bukan mabuk alkohol kayaknya beda. Mabuk kekosaan. Mabuk. Ada ular di leher pun. Oke. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang dititip oleh kreatif dan sebenarnya aku nggak terlalu mau nanya karena ini udah berseliweran lah pertanyaan Udah tentang dimana-mana. kenapa bang milihnya Jaksel segala macam. Abang sendiri bosan nggak ditanya itu? Lumayan. Karena kayak sebenarnya agak nggak seru kalau kita harus jelasin gitu kan. Iya, karena itu jualan kan. Iya. Kontennya ya langsung udah nggak perlu dicari tahu kenapa. Betul. Karena kita kayak zaman dulu kan nggak ada kan kayak Michael Jackson kenapa operasi hidung nggak ada gitu. Telan aja gitu. Nikmatin aja apa yang ada. Iya, yang penting taunya Michael Jackson masuk Islam. Ya itu yang penting. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Sama ada satu hoax yang paling paling menggemparkan. Ronaldo hafal Al-Fatihah. Pernah dengar Ojil yang bilang? Ojil yang nggak pernah denger nggak? Ojil ngajarin Ronaldo Al-Fatihah. Iya, itu hoax paling di dunia ini menurut gue. Tapi kalau nakal di circle abang apa yang paling nakal teman abang pernah lakukan? Yang paling nakal sih dulu misalnya zaman ini ya. dari SMA sampai sekarang. Mungkin setelah SMA tuh yang gue agak risih tuh teman-teman gue yang ngepil kan gitu. Karena jadi sehari-hari asik nih. Iya. Lama-lama ngobrol nggak nyambung. Udah beler ya. Nah, puncaknya itu nyolong-nyolong barang teman. Apa nyolong? Nyolong, misalnya kita nongkrong nih, udah handphone lu tau-tau gue ambil aja. Klepto ya. Pernah jadi korban nggak bang? Enggak sih, tapi temen deket gue pernah. Oh iya. Kadang sebenarnya dia punya duit gitu, bukannya dia nggak ada duit lagi mah bukan, tapi emang kayak bikin sifat dari jelek aja gitu. Berarti ada ngaruhnya itu ya ke situ. Karena itu sampai ngaruh ke ketika lu nggak make pun sifat tuh juga ke bawah-bawah katanya gitu. Pakai pil Sampai tuh. sekarang berarti dia nyolong-nyolong gitu ya udah. Sekarang udah tobat dia. Udah tobat. Udah tobat dia. Itu yang paling banyak mengganggu. Kayaknya itu yang paling mengganggu dan sampai gue kayak kayak gue nggak temenan dulu deh pas dia bilang kayak udah berhenti gue baru kita minum lagi nongkrong lagi gitu. Biasanya nyuri handphone gitu. Handphone. Di rumah-rumah mau nggak ada yang ngambil juga? Misalnya diajak main ke rumah. Nah, kalau yang dulu yang pil-pil yang anak orang kaya gitu biasanya barang-barang bapaknya lah dijual-jualin gitu. Karena temen gue dia tadinya kamarnya lengkap tuh ada Xbox, ada TV, wifi gitu-gitu nggak. Habis itu dimake benar tinggal kasur doang.
Pas itu pun dia masih mikir lagi, kasur berapaan Zai? Iya. Terakhir. Iya, jangan sampai tidur di lantai. Jual juga kan jangan gitu. Tapi Abang pernah sampai dimarahin orang tua karena mabuk itu? Iya, kayak balik-balik Tyler diomelin gitu. Gimana diomelin aja? Iya kayak kok mulut bawa alkohol gitu-gitu kan. Sempet lah diomelin kayak gitu lah. Terus Abang ngomong apa? Filosofis? Ya, seenggaknya aku nggak seks bebas mah. Jadi ada Pembelaan. ada pembelaan Terus orang tua Abang masuk akal, masuk. Iya. Oh ya benar. Tapi orang tua emang nggak terlalu ngomel apa gimana? Orang tua kayaknya selama nggak yang mungkin alkohol masih diwajarkan lah, masih bukan diwajarkan, tapi masih kayak ya udahlah ya, dia anak muda gitu. Nah, kan Abang juga bilangnya tadi ngeband, terus metal gitu, kan identik dengan tato. Iya. Selain mabuk, tato gitu. Sementara Abang kuliah nggak ada tato-tatoan gitu. Iya. Tapi dulu seband gue memang nggak ada yang tatoan kita. Oh iya? Ya, kita pang di musik aja gitu. Pang di hati aja ya. Pang di hati aja gitu. Dan kalau keluar kota juga nggak ada yang grupis gitu, pasti di sana juga alkohol lagi sama orang-orang band luar kotanya gitu ibaratnya. Nah, di stand up ini pun Abang nggak terlalu ada yang nakal-nakal yang sampai Di stand up ya janganlah kita. karena setahu aku juga Rangkuti cuman ya minum memang Iya, gitu. Di mana-mana minum aja ininya dan kayaknya untuk umuran sekarang nggak nakal hitungannya karena dia pun masih di level Yang wajar minumnya. Nggak yang parah banget. Betul. Gitu kan. Itu zaman ngepang kemarin tuh emang nggak ada yang anak-anak skena nggak ada yang masa band pang nggak pang gitu? Emang nggak ada yang komplain gitu nggak bang? Mungkin kita karena pangnya nggak yang benar-benar pang banget ya, masih agak rock lah gitu. ibaratnya. pang rock ya, pang rock jalanan. Kutu kita berbeda. Iya. Fenomenal tuh lagu. Gitu. Ya. Terus ini aja bang, apa ya tadi aku mau nanya, lupa pun. Ini. Makanya jangan pakai lagi. Nggak pernah aku pakai benar. Nah, maksudnya pakai Ya, ini jangan. pakai di hidung ya. Iya. Begitu jangan. Deterjen ya. Apa aku mau nanya apa? Nggak jadi nanya aja lanjut benar. Aku nggak ada. Berarti gini aja bang, Ya. bang Oja, mungkin pesan. Ya, sebenarnya lebih Pesan buat teman-teman cara membatasi kenakalan gitu kan, kayak Bang Oza ini kan cuman alkohol udah gitu. Iya, betul. Nggak kemana-mana. Iya, Gimana cara teman-teman biar bisa membatasi nakalnya gitu loh, nggak sampai ke narkoba. karena Abang nyoba sebenarnya, tapi enggak, ya udah aku enggak lah gitu. Ada teman-teman yang ngepil tapi nggak terpengaruh gitu. Oh iya. Oh supaya tidak tergoda oleh kenakalan. Iya. Mungkin tipsnya juga, ya ini mungkin tidak terlalu baik ya, tapi tips gua. Oke. Kalau lu nggak mau nakal tuh memang jangan terlalu berprestasi gitu. Karena gini, kan gue tuh ada pikiran kayak, masuk gue bandel sih, orang gue udah DO 2 kali. Nah, jadi ada gak enak-enaknya. Ada yang mulai kayak, naruh Iya. kalau nggak bandel, ya jangan terlalu berprestasi. Iya. Walaupun teman-teman balik lagi itu tidak bisa diterapkan ke semua orang. Ini caranya Oza Rangkuti aja. Kalau jangan udah nggak berprestasi, ya itu Tapi emang jarang sih anak-anak ranking 1 make jarang. Biasanya mereka make pensil 2B gitu-gitu. Betul, buat ngisi soal. Nggak semua di hidung benar. Enggak tahu. Ada juga yang di kuping. Ngorek kuping. Mabuk nggak bang ngorek kuping bang? Oh iya sih. Celeng-celeng dikit. Jalan-jalan dikit. Jalan-jalan dikit. Oke, jadi itu dari Hitam dikit. Itu baru. Nggak hitam sih kayaknya di dalam. Karena ada coklat ya. masih ada warnanya. Warna-warna celana pramuka gitu kan. Udah. Jadi menurut Abang begitu ya, untuk pesan untuk teman-teman. Jadi untuk kalian teman-teman semua kalau mau bandel, ingatlah kata Oza Rangkuti tadi teman-teman ya. Dikontrol gitu. Dari pesan dari aku sih, ini merchandise inilah beli. Oh. Emang apa itu? Ini merchandise yang buatan tangan dari salah satu orang tua. Pakai tangan gitu di sulam. Wah, iyalah gimana? Yang gitu. Dan ini buatan tangan. Apa itu?
Nggak ada. Mesin jahit. Oh, mesin jahit. Buatan Pakai tangan ya. Buatan tangan dari salah seorang orang tua, adik dari apa kayak mana sih ngomongnya? Orang tua dari anak-anak kan. Anak dengan kanker di pita kuning. Nah, ini merchandise by Sade. Iya. Teman-teman, hasil kolaborasi Sade dan juga pita kuning tentunya bisa didapatkan di seluruh marketplace yang kalian suka. Nah, Mau itu Alibaba ataupun Jokesku itu jokesku diambil. di episode lalu ya. Iya, ada mau aku bikin lagi. Apa? Bisa didapatkan di marketplace kayak Alibaba dan juga Ali Akbar. Nah, udah beda itu. Tapi Ali Akbar kan bukan marketplace. Nah, itu kok nggak tahu ada. Kalau dia punya Ada. akun misalnya di online shop berarti udah marketplace. Oh ya, Ali Akbar Shop ya. Iya. Akbar.com siapa tahu ada. Kita nggak pernah Ada. lihat. Jual momogi. Iya. Ya, silakan dibeli dan untuk Instagram bisa cek di @merch by Sade. Nah, itu dia. Yoi. Dan jangan lupa follow semua akun sosial media Pita Kuning, teman-teman. Ada Instagram di @pita_kuning, Twitter di @pita_kuning, TikTok di @pita_kuning, dan ada Facebook Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Benar sekali, like, share dan komen teman-teman semua video yang kalian tonton. Kalau kalian mau nonton langsung boleh juga, silakan join membership YouTube Pita Kuning di tingkat teratas. Kalian akan nonton langsung di studio, tapi kayaknya tidak mungkin karena sudah habis episodenya. Season 1 sudah akan bungkus. Dan buat teman-teman yang dermawan, tolong jangan skip iklannya, karena Bang Oza ini kan kita Betul. sodakoh istilahnya, Iya, sodakoh sodakoh. online kan, Iya, kita sodakoh. berbagi membantu anak-anak dengan kanker di Pita Kuning. Iya, iya, iya. Untuk teman-teman yang pengen membantu adik-adik itu, tolong jangan skip iklannya. Betul. Ya. Karena kalau kalian tidak skip iklannya, AdSense-nya makin banyak dan makin banyak lah yang bisa kita berikan ke adik-adik dengan kanker. Iya, Betul sekali, benar. Dan teman-teman. selain untuk menghargai adik-adik itu juga menghargai editor yang susah payah membuat video iklan tersebut kayak gue tadi kan. Iya, iya. Orang yang lembur sampai pagi itu masa lu skip kan? Iya. Tapi ada Bang iklan yang langsung di skip memang. Ada. Tapi bayangin hati editor waktu dia ngedit Udah ganti-ganti iklan warna. easy Itu lah. sama ada jelek bang. Kas, ada yang videonya nggak sinkron ngomong dengan suaranya. Iya, suaranya delay. Kok bisa masuk? Itulah kalau kerja nggak ngikutin passion kan. Nah. Mungkin dia emang editor tapi bukan pengen ngedit itu kan. Nggak. Beritahu ke customer kita limit kita akan naik gitu. Gitu aja easy case. Itu kan editornya yang customer yang nggak bisa bayar. Oh, dipekerjakan. Iya. Udah membayar dengan video katanya itu. Komputer board ini juga bahan-barang gade tuh. Jadi orang-orang yang kecanduan pil tadi. Iya. Oke, terima kasih Bang Oya sudah datang. Terima kasih teman-teman juga. Semoga kita ada season-season berikutnya. Amin. Tapi untuk season ini saya Pun Armanalu Saya Rizky Teguh. pamit undur diri sampai bertemu di lain kesempatan.